Selamat datang di podcast kelas, karena kami di sini semua orangnya berkelas. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang keren lagi nih di sini. Ada Kak Teddy, boleh perkenalkan ke audien? Perkenalkan, nama saya Teddy Nyirawan. Saya mahasiswa ilmu komunikasi aktif. Kak Teddy ini salah satu anggota aktif dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi boleh ceritain sedikit gimana awalnya kamu bisa gabung ke HMI ini? HMI itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Awal mulai masuk HMI itu kan jingok dari situasi sekarang kan. Kalau nak masuk dari, misal kita nak masuk organisasi kan tidak boleh di sini kan duiko kan. Jadi harus milih siko, harus milih yang ini antara eksternal dan internal. Jadi inisiatif kemarin memilih ke keluar kampus, tapi masih kalau bisa masih ingin masuk di dalam kampus juga, tapi tidak bisa. Awal masuk tuh kemarin tuh sebenarnya ada juga kan ada kegiatan kemarin tahun 2000, ini kan 2023. Kemarin tuh ada LK1 HMI FISIP yang diadakan dari kakak saya sendiri. Kemarin juga kan aku tidak tahu juga kalau HMI itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Aku kemarin kan ikut baik, jika kakak kemarin kau masuk HMI baik. Apa juga HMI? Kan tak ceritakannya kan? Pas hari H-1 diajak lah ke sekret HMI cabang Batu Raja di dekat ini lapangan bola di RS Sriwijaya. RS Lindo, salah. Lindo. Di situ. Awal mula masuk itu belum ada yang mengenalkan kalau HMI itu apa dan HMI itu tujuannya kemana, apa sih kegiatan HMI itu belum ada sebenarnya. Cuman ada bayangan dari kakak, bukan kakak kandung sebenarnya, lebih kakak dari kawan kakak tadi. Dia bayangannya kayak ini, kau masuk baik ke sini, terus tuh kau tahu apa baik yang harus kau pelajari di dalam situ. Belum sampai satu hari ada keinginan ingin keluar, karena masuk HMI LK1 tuh 5 hari 4 malam. Itu masuk pertama 5 hari 4 malam. Dan juga HP tidak boleh dimainkan. Terus tuh kalau keluar istirahat tuh minimal jam istirahat sholat sama makan. Ada keinginan sekali ingin keluar dari situ pas Hamin pertama. Terus tuh menjalani hari ketiga keempat mulai kerasa namanya itu kan kekeluargaan di dalam HMI itu, keseru-seruannya dalam pelajaran di dalam ruangannya. Terus tuh pas lah akhir dari kegiatan itu rasanya kangen sekali itu kan, mengulangi hal-hal yang tidak terduga itu. Jadi kalau dipikirkan sekarang, marilah kita mencoba, jangan takut apa yang di depan. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Jadi selama kamu masuk di HMI ini, kegiatan apa saja sih yang paling berkesan? Paling berkesan Korcap sih sebenarnya. Apa itu Korcap? Pemilihan ketua umum baru HMI cabang Batu Raja. Karena di sini melibatkan seluruh fakultas-fakultas dari seluruh Umbara. Kita kan ada berapa fakultas? 5 fakultas kan? Ya. Di dalam per 5 fakultas tuh ada semua anggota HMI yang berkontribusi di situ. Di sini kemarin tuh pemilihan ini penuh dengan konflik sebenarnya, dan juga saling acu tak acu, jadi agak berpecah belah kemarin. Tapi alhamdulillah karena ada kesepakatan bersama dari senior dan senior lainnya, karena harus ada setiap dari ketum sama deretan jajarannya tuh harus ada per fakultas masing-masing. Jangan sampai ada yang ketinggalan dari per fakultas masing-masing. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama di HMI
Dan gimana sih cara kamu mengatasinya? Tantangan terbesar tuh, maaf agak kasar, palingan ada wong-wong menjilat ingin menjabatannya lebih tinggi. Tapi di situ kami sebagai yang junior, untuk senior kan lebih tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan. Kami memilih untuk mengikuti senior, dan apa yang lebih kata senior baik itu kami ikuti baik. Tapi apa kata senior itu buruk, kami tidak lakukan itu. Karena yang namanya kita menjilat dan menjilat-jilat itu kan, itu perbuatan sangat, ibarat kata itu sangat melenceng dan tidak dapat lagi ditiru. Apa perubahan paling signifikan dalam dirimu sejak bergabung dengan HMI? Luasnya jangkauan teman-teman, karena HMI itu banyak sekali cabangnya. Dari Indonesia ini seluruh HMI itu banyak sekali cabang-cabangnya. Dan juga ada hukum tata negara tuh yang namanya Prof. Yusril tuh dia juga senior gitu. Dan banyak juga senior-senior lain. Dan juga menurut aku kan, masuk HMI ini banyak sekali teman-teman nih. Mulai dari fakultas, setiap fakultas tuh ada galau. Dan juga setiap fakultas tuh yang ketum-ketumnya tuh nyala jadi orang HMI galau. Dari ekonomi, FGIP, pertanian, teknik, informatika, akuntansi, manajemen, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan Indonesia, itu alhamdulillah ketua umumnya HMI galau itu. Dari POM juga. Oh, keren ya ini ternyata ya. Dan juga kalau nak kita jengok dari cabang-cabang HMI ini, scroll baik di Google apa di apa, seluruh kabupaten ada galau cabang HMI di sekitar. Oke, selanjutnya mungkin audiens ada yang ingin bertanya tentang seputar HMI, silahkan. Kate apa? Kalau kate kami yang bertanya, boleh tak? Boleh. Kami nak bertanya nih, menurut kalian HMI itu cak mana? Yo, organisasi, tapi menurut itu bukan yo, menurut organisasi yo, tapi bahasa ininya agak formalnya. Kalian tuh pasti mikirnya HMI itu himpunan mahasiswa Islam. Dia bertujuan ke Islam kan? Malah sebaliknya, bukan tapi membelakangi Islam. Dia tuh lebih ke politik. Cuman dia tidak membelatar belakangi Islam. Dia masih bersangkutan. Ibarat kata tadi, dia iring-biring. Politiknya maju, Islamnya maju. Tapi lebih ke dominannya kalau sudah masuk dari kalau sudah masuk LK2, dia lebih ke politik. Apalagi LK3 lebih ke politik. Kalau masuk yang Islamnya tuh palingan dasarnya baik, bisa ngaji sih. Itu tapi tidak juga, tidak bisa ngaji bisa diajari. Cuman kalau Islam tuh ibarat kata tadi tuh bukan di latar belakangi, cuman lebih dominannya politik. Kate yang nak tanya apa? Di sini pada Dede ingin bertanya. Baik, lanjut. Arti dari LK itu apa? LK1, LK2, dan di dalam HMI itu ada berapa LK? Terus untuk dari LK1 ke LK2 itu kemana tahap-tahapnya? Oh iya, LK tuh latihan kader. LK tuh latihan kader itu ya. LK1 kalau kita bahas di ini organisasi itu junior. LK2 tuh senior. LK3 sepuh. Oh, sepuh. Sepuh. Sepuh senior. Oh, super senior. LK1 kalau kita masuk dia cuman HTM-nya di bawah standar, dan juga latihannya di Secret cabang Baturajo di sinilah. Itu 4 hari 4 malam 5 hari. Kalau LK2 dia tergantung siapa yang mengadakannya. Itu antara 2 bulan, maaf ngomong 2 minggu, 3 minggu atau enggak tuh sebulan. Dan juga tempat penginapannya di hotel. Dan juga LK3 dia lebih rumit lagi. LK3 dia lah lebih ke
mepet dengan sebulan, 2 bulan atau lebih. Dan juga untuk penginapannya juga dipilah. Dan juga untuk HTM, kalau kita naik ke LK2, HTM-nya dari senior-senior HMI yang ada di Sekret Batu Rajo nih. Terus juga kalau LK3 itulah sama juga. Jadi untuk masuk HMI itu mudah, asalkan galak baik kamunya. Maaf kan? Kamu anggota HMI ya? Ya, untuk Kak Teddy, ada nggak sih saran-sarannya untuk teman-teman kalian? Kalau saran sih, untuk organisasi itu tergantung dari pilihan masing-masing. Tak bisa kan kalau kita kamu ikut ini, tak bisa. Itu tergantung kan pilihan masing-masing. Tapi balik lagi, masing-masing itu jingok dulu kemampuan kita di mananya. Kalau kemampuan kita ngomong Cak Ilham tadi LDK, masuk ke HMI untuk latihan politik, kemungkinan Ilham tak bisa. Karena Ilham lebih ke sopan santun dan sopan santun, dan juga dia udah kan ngerti apa namanya kerasnya dalam ngomong tuh pasti itu kan. Kalau di HMI itu kan lebih ke kata-kata tuh bukan ibarat kata kotor, cuman lebih ke bergagasan dan berargumen kalau. Cuman bukan ibarat kata-kata tadi kotor kalau. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja obrolan kita pada hari ini. Terima kasih telah hadir di podcast kelas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kelas, karena kami di sini semua orangnya berkelas.